Halo minasang, kita jumpa lagi di Novita Nakamura Channel. Kali ini mata pelajarannya masih untuk pemula, bab 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang yang levelnya lebih atas, ikuti terus video saya ya. Kita mulai belajar yuk. Ya, kali ini temanya adalah Nihongo dekimasu ka? Itu artinya Nihong itu Jepang. Go itu bahasa. Jadi Nihongo itu bahasa Jepang. Dekimas itu bisa. Ka itu apakah. Jadi Nihongo dekimasu ka? Itu artinya apakah bisa bahasa Jepang? Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada percakapan dalam beberapa situasi ya. Sebelum masuk ke percakapan ini ya, saya akan jelaskan dulu artinya ya. Di sini wakarimasu ka? Apakah Anda mengerti ya? Mengerti? Paham? Seperti itu ya. Dekimasu ka? Artinya bisa. Apakah Anda bisa? Seperti itu. Ya, terus saya juga akan jelaskan bagian ini A sampai D ya. Yang A ya, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Nihongo wakarimasu ka? Apakah Anda bisa bahasa Jepang? A ya. Nihongo wakarimasu ka? Nihongo kan bahasa Jepang, wakarimasu kan mengerti ya. Jadi di sini artinya Nihongo wakarimasu ka? Berarti apakah Anda mengerti bahasa Jepang? Terus berikutnya B ya. Nihongo dekimasu ka? Nihongo bahasa Jepang, dekimasu itu bisa ya. Ka itu tadi saya sudah kasih tahu ya, apakah. Nihongo dekimasu ka? Berarti artinya apakah Anda bisa bahasa Jepang? Terus berikutnya C. Ya. C, ego. Ego itu bahasa Inggris ya. Ego itu artinya bahasa Inggris. Ego wakarimasu ka? Apakah Anda mengerti bahasa Jepang? Terus berikutnya D. Chugoku go dekimasu ka? Chugoku itu Cina ya. Jadi kalau go itu bahasa kan tadi ya. Chugoku go berarti bahasa Cina ya. Bahasa Mandarin ya berarti ya. Chugoku go dekimasu ka? Apakah Anda bisa bahasa Mandarin? Atau apakah Anda bisa bahasa Cina? Terus berikutnya E. Indonesia go wakarimasu ka? Indonesia. Udah tahu kan ya minasang? Ya, go itu bahasa, Indonesia go berarti bahasa Indonesia ya. Indonesia go wakarimasu ka? Berarti apakah Anda mengerti bahasa Indonesia? Seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Pada gambar 1. Pada gambar 1 ya, ini situasinya di kedai odeng ya. Di warung odeng. Odeng itu apa sih? Ya. Odeng itu ini minasang ya. Ya ini pada gambar yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah odeng. Odeng itu masakan Jepang, jadi makanan berkuah ya seperti ini. Ada tahu, ada telur, ada sosis ya. Apa saja yang kita mau masukkan itu terserah kita ya, sesuka kita seperti itu. Jadi seperti pada gambar di sini ya. Rasanya enak sekali. Biasanya dimakan pada musim dingin ya, kan karena odeng itu dimakannya
panas-panas ya. Odeng itu dimasak di panci ya, terus dimakannya panas-panas ya, seperti itu. Jadi cocok sekali dimakan di musim dingin. Ya, gambar 1 ya. Di sini ada nomor 1 dan gambar 2. Di sini ada nomor 2 dan nomor 3. Gambar 3 ada nomor 4. Gambar 4 ada nomor 5 ya. Jadi kita mulai dari gambar 1. Tadi sudah saya jelaskan situasinya bagaimana ya. Dan diisi ya. Orang yang nomor 1 ini bilangnya apa? Diisi dengan memilih yang ada di sebelah kanan ini ya. A sampai E. Ya, pilih salah satu. Tapi sebelum memilih ya, itu kita dengarkan dulu ya. Jadi kita bisa nangkep atau tidak ya, seperti itu. Terus kita pilih yang mana sih ya. Oke. Nomor 1 kita dengarkan ya. 1、はい、どうぞ。どうも。お客さん、日本語できますか？はい、少しできます。Ya, bagaimana teman-teman? Jawabannya adalah B ya. Nihongo dekimasu ka? Ya, seperti itu ya. Terus nomor 2, ya nomor 2 kita jawab bersama ya. Nomor 2 kita dengarkan dan kita isi di dalam kurung itu isinya yang mana? 2、これ、読んでください。日本語、わかりますか？すみません、わかりません。じゃあ、英語、わかりますか？はい、わかります。Ya, oke, minasan. Ya di sini ya. Tadi yang nomor 2 ya jawabnya Nihongo wakarimasu ka? Ya seperti itu ya. Terus karena nggak ngerti ya Nihongo, nggak ngerti bahasa Jepang, jadi ditanya lagi, Ego wakarimasu ka? Ya jadi yang nomor 3 jawabannya C. Ya, terus berikutnya gambar 3 ya. Ya, gambar 3 jawabannya yang mana kita akan dengarkan. 3、中国語できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ Ya, gambar 3 nomor 4 jawabannya D ya. Sugokugo dekimasu ka? Bisa bahasa Cina? Ya, seperti itu ya. Bisa bahasa Mandarin? Terus nomor 5 ya, pada gambar 4 nomor 5. Kita dengarkan. 4、インドネシア語わかりますか？はい、少し。アバカバ。Ya di sini ya, nomor 5. Jawabnya Indonesia go wakarimasu ka? Ya. Apakah Anda mengerti bahasa Indonesia? Seperti itu ya. Ya oke, bagaimana minasan? Kita dengarkan satu kali lagi ya. Tadi dalam percakapan ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak tertulis di sini ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kita dengar lagi dari gambar 1.
1、はい、どうぞ。どうも。お客さん、日本語できますか？はい、少しできます。 Oke, berikutnya gambar 2. 2、これ、読んでください。日本語、わかりますか？すみません、わかりません。じゃあ、英語、わかりますか？はい、わかります。 Oke, berikutnya gambar 3. 3、中国語、できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ Oke, berikutnya nomor 4. 4、インドネシア語、わかりますか？はい、少し。アバカバ。 Ya, seperti itu ya, minasang ya. Jadi pada situasi nomor 1 tadi sudah saya jelaskan ya, di kedai odeng atau di warung odeng. Terus yang nomor 2 situasinya itu di balai kota ya. Terus yang ketiga situasinya itu di taman hiburan. Yang keempat situasinya di restoran Indonesia. Oke, minasang, selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang ada pada audio nanti ya. Jadi di sini masih berhubungan dengan gambar sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Percakapannya itu sama ya, tapi kita jawab ya, misalnya nomor 1 ya. Tadi dalam percakapan kan ada Nihongo dekimasu ka? Seperti itu. Kalau misalnya bisa bahasa Jepang itu di dalam kurung ini kita kasih maru ya. Maru seperti ini ya. Maru itu sudah saya tulis maru itu lingkaran ya. Terus kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa berarti kita jawab dengan silang. Di dalam kurung itu kita silang seperti itu. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. 1、はい、どうぞ。どうも。お客さん、日本語できますか？はい、少しできます。 Ya, tadi okyaksan nihongo dekimasu ka? Skoshi dekimasu. Seperti itu kan? Berarti jawabannya adalah maru ya. Terus berikutnya nomor 2. 2、これ、読んでください。日本語、わかりますか？すみません、わかりません。じゃあ、英語、わかりますか？はい、わかります。 Nomor 2. Nihongo wakarimasu ka? Sumimasen, wakarimasen. Berarti karena tidak bisa jawabannya batsu ya minasang ya. Terus eigo wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Ya, wakarimasu berarti kan mengerti. Berarti jawabannya maru. Ya, seperti ini ya minasang ya. Terus berikutnya nomor 3. 3、中国語できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ Sugokugo dekimasu ka? Bisa bahasa Mandarin? Hai, dekimasu. Bisa ya. Berarti kan jawabannya maru. Ya, terus yang terakhir nomor 4. 4、
インドネシア語わかりますか？はい、少し。Apa kabar? Ditanya, Indonesia go wakarimasu ka? Hai, skoshi. Ya, sedikit ya, seperti itu. Berarti sedikit bisa bahasa Indonesia ya. Jadi jawabannya madu ya. Hai. Ya seperti ini minasang ya. Bagaimana minasang? Sudah paham? Ya, kita dengarkan sekali lagi untuk memastikan jawabannya dan supaya lebih paham lagi ya. Dari nomor 1, Ichi. はい、どうぞ。どうも。お客さん、日本語できますか？はい、少しできます。 ya nomor 1 jawabannya maru ya. Dekimasu seperti itu kan. Nomor 2, 2. これ、読んでください。日本語、わかりますか？すみません、わかりません。じゃあ、英語、わかりますか？はい、わかります。 ya ditanya. Ya nomor 2 jawabannya ya. Karena tidak bisa bahasa Jepang, jadi bahasa Jepang batsu. Bahasa Inggris kan tadi bisa ya, wakarimasu seperti itu. Jadi bahasa Inggris maru. Ya nomor 3, 3. 中国語できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ ya nomor 3 karena bisa bahasa Mandarin ya. Chugokugo dekimasu ya seperti itu. Jadi jawabannya maru. Ya terakhir nomor 4, 4. インドネシア語わかりますか？はい、少し。Apa kabar? nomor 4 jawabannya maru ya. Karena bisa bahasa Indonesia sedikit. Ya minasan, bagaimana? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya ungkapan-ungkapan yang dipakai pada percakapan tadi ya, yang sebelumnya, yang pada video sebelumnya juga belum pernah belajar ya. Maka akan saya jelaskan di sini. Ya, yang pertama di sini ada okyaku-san ya. Okyaku-san itu artinya tamu atau pembeli atau pelanggan. Yang berikutnya, hai. Hai ini sebelumnya juga, pada video sebelumnya juga sudah pernah belajar ya. Hai, ya seperti itu kan. Dozo, silakan. Jadi, hai, dozo, ya silakan, seperti itu ya. Terus berikutnya, ja, kalau begitu, terakhir ya. Jadi kalau kita mau memulai bicara sesuatu ya, itu kita biasanya kayak gitu kan ya, agak mikir ya, seperti itu kan. Ya itu, ya kita lanjutkan ya. Di sini juga kita akan belajar percakapan ya. Jadi ada pertanyaan dan jawaban ya. Ya kita dari nomor 1 ya. Kalau misalnya pertanyaannya, nihongo dekimasu ka? Yang atas. Nihongo dekimasu ka? Apakah bisa bahasa Jepang? Kalau ditanya seperti itu, karena ditanyanya dekimasu ka ya. Apakah bisa ya? Dan jawabannya, hai, sukoshi dekimasu. Hai, sukoshi dekimasu itu, sukoshi kan,
sedikit. Dekimasu itu bisa. Ya, bisa sedikit seperti itu ya. Dan juga yang skoshi ini boleh disingkat ya. Dan juga jawabnya juga boleh dekimasu saja. Ini saja. Hai. Jawabnya juga boleh, jawabannya juga bisa hai dekimasu. Ya, seperti itu ya. Berarti ya bisa seperti itu. Kalau bisanya cuma sedikit itu ditambahin skoshi. Tapi kalau bisa ya itu hai dekimasu saja. Oke. Nah, terus kalau misalnya ditanya nihongo wakarimasu ka? Apakah mengerti bahasa Jepang? Ya. Yang kedua yang bawah berarti jawabannya juga hai skoshi wakarimasu ya. Ya, sedikit mengerti. Atau ya mengerti saja juga oke ya. Kalau mengertinya cuma sedikit ya ditambahin skoshi wakarimasu ya. Ditambahin skoshi karena skoshi kan artinya sedikit. Atau yang ketiga kalau ditanya nihongo dekimasu ka? Sedikit, ya sedikit. Seperti itu, cuman begini juga tidak apa-apa ya. Hai, skoshi. Nihongo wakarimasu ka? Hai, skoshi. Seperti itu ya. Lalu, kalau misalnya tidak bisa, berarti jawabannya yang sebelah kanan ya. Misalnya, nihongo dekimasu ka? Sumimasen, dekimasen. Ya. Terus kalau misalnya nihongo wakarimasu ka? Sumimasen, wakarimasen. Ya. Ini saya akan kasih tanda panah ya minasang ya. Kalau ditanya nihongo dekimasu ka? Berarti bisa ini dan ini. Kalau ditanya, nihongo wakarimasu ka? Ya. Ini dan bisa ini. Seperti itu ya. Terus berikutnya, ini saya kasih nomor 1 deh. Ya, kalau ditanya yang nomor 1, ya, kalau misalnya bisa, jawabannya bisa hai skoshi dekimasu atau hai skoshi. Kalau ditanya nomor 2, ya. Nihongo wakarimasu ka? Berarti jawabannya hai skoshi wakarimasu atau hai skoshi. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tidak bisa, itu jawabnya yang sebelah kanan ini ya. Yang atas, nihongo dekimasu ka? Berarti jawabannya yang ini. Ya. Sumimasen, dekimasen, maaf tidak bisa. Nah, kalau ditanya yang nomor 2, nihongo wakarimasu ka? Berarti sumimasen, wakarimasen, maaf tidak mengerti. Ya, seperti itu ya, minasan. Bagaimana minasan? Sudah paham sampai sini? Kita dengarkan yuk. 1、日本語できますか？はい、少しできます。 Oke. Ini masih berikutnya masih 1 ya. 日本語わかりますか？すみません。わかりません。 Seperti itu ya minasan. Bagaimana? Sudah paham kan? Ya. Jadi
tadi kan yang di percakapan itu ya hanya menjawab salah satu. Jadi minasang boleh menjawab yang lainnya juga ya. Ya, terus nomor 2. Oke. Nomor 2 ini Indonesia go dekimasu ka? Ini juga sama ya. Di sini saya kasih 1. Nomor 2. Ini juga jawabannya sama. Ini juga jawabannya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Kalau misalnya bisa bahasa Indonesia ya, jawabnya ini dan bisa ini. Kalau bisa ya, Indonesia go dekimasu ka? Kan di sini dekimasu ka, jadi kan jawabannya juga dekimasu ya. Terus kalau ditanya dengan nomor 2, wakarimasu ka ya? Indonesia go wakarimasu ta? Wakarimasu ka? Jadi mengerti bahasa Indonesia? Jadi karena wakarimasu ka, jadi sini jawabannya juga wakarimasu ya. Jadi jawabannya yang ini. Atau ini. Hai, skoshi. Ya, sedikit. Seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa, Indonesia go dekimasu ka? Kalau tidak bisa, dekimasen. Ya. Karena tidak bisa, berarti dekimasen. Kalau ditanya dengan yang bawah, Indonesia go wakarimasu ka? Kalau tidak mengerti, ditanyanya kan, mengerti bahasa Indonesia? Seperti itu. Kalau tidak mengerti berarti wakarimasen. Seperti itu ya. Jadi wakarimasen. Kita dengarkan ya. Ni. インドネシア語できますか？はい。少しできます。 Oke, berikutnya. Indo インドネシア語わかりますか？すみません。わかりません。 Bagaimana minasang? Ya, tadi jawabnya itu dengan salah satu jawaban ya. Tapi minasang bisa menjawab dengan jawaban-jawaban lainnya ya. Oke, minasang, kita dengarkan dan kita repeat ya. Dari nomor 1 dulu ya. Ichi. 日本語できますか？はい。少しできます。 Berikutnya masih 1 ya. 日本語わかりますか？すみません。わかりません。 Berikutnya nomor 2. に。インドネシア語できますか？はい。少しできます。 Berikutnya, kalau tidak bisa. インドネシア語わかりますか？すみません。わかりません。 Ya, seperti ini ya, minasang. Bagaimana? Sudah bisa mengucapkannya? Bagaimana teman-teman? Pelajaran kali ini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kali ini saya akhiri sampai sini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Matane!